Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan apapun yang berhubungan dengan materi atau uang, apalagi yang sangat menggiurkan dengan nominal miliar, menjadi sensasi tersendiri dalam pikiran atau otak kita. Karena otak dirangsang untuk berpikir tentang kekayaan dan kemewahan, apalagi tanpa usaha, tanpa bekerja untuk mendapatkannya. Orang akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Meskipun kita dilupakan antara benar dan salah. Bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Atau yang benar ditinggalkan dan yang salah dilakukan. Dengan alasan yang mendasar, yaitu tuntutan kehidupan. Tidak sedikit karena nafsu, kita berharap dan berkhayal menjadi orang yang kaya, yang akhirnya terjebak dalam lingkaran setan. Mencari pesugihan dengan tumbal, penggandaan uang, perburuan harta karun, dan perburuan barang-barang bertuah atau barang-barang berkaromah. Meskipun pada kenyataannya banyak yang menjadi korban. Karena nafsu menjadi kaya mendadak, banyak orang yang menderita dan kehilangan kesuksesan hidup yang sudah didapatkannya. Benda-benda bertuah memang ada, yang konon menurut sejarah digunakan orang-orang dahulu atau para leluhur untuk mendapatkan derajat, pangkat, dan kekayaan. Karena siapapun yang membawa benda-benda tersebut akan kebal senjata apapun. Dan dari cerita sejarah tersebut, perburuan benda-benda bertuah yang saat ini dihargai sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Perburuan benda-benda bertuah seperti anti cukur dengan berbagai macam bentuk dan nama yang menurut cerita dari cerita bisa mendatangkan uang dengan tiba-tiba, yang diistilahkan dengan proses yang dilakukan oleh seorang spiritual dengan istilah dokter. Orang yang menikmati cerita dari cerita tentu akan terjerumus dan menjemput penderitaan dan kesengsaraan. Karena cerita dari cerita sampai sekarang menjadi misteri. Kalaupun benar ada ataupun terjadi hal atau tindakan tersebut, mungkin tidak ada kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang miskin karena hal atau tindakan tersebut. Benda-benda bertuah yang menggiurkan, yang menjadikan orang keblinger, hilang akal sehatnya karena terbelenggu nafsu. Meskipun nafsu adalah salah satu sifat dasar manusia. Kalau kita berpikir atau kita berpendapat iblis dan golongan setan adalah nafsu, maka jika kita terbelenggu atau diperbudak nafsu, sama saja atau berarti kita bagian dari iblis. Kalau belajar sejarah, diriwayatkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni neraka. Jual beli atau bisnis benda-benda bertuah yang pada kenyataannya cerita dari cerita puluhan tahun menjadi lingkaran setan dalam kehidupan. Dengan khayalan menjadi miliarder. Dipercaya atau tidak, benda-benda bertuah itu benar-benar ada. Tentu karena kehendak Allah untuk dimanfaatkan umat-umatnya dan membawa manfaat dalam kehidupan. Sebagai contoh diriwayatkan Nabi Ilyas dengan batu menyembuhkan orang yang sakit. Dan Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun. Meskipun hal tersebut tidak bisa diterima dengan akal sehat. Karena pada hakikatnya Allah dengan perantara Rasul-Rasulnya dengan benda menunjukkan bukti kebesaran dan kuasanya atas ciptaannya, agar kita mengimani keberadaan Allah, dan Allah lah
yang segalanya. Beragam benda bertuah yang mendatangkan kekayaan dengan tiba-tiba menjadi cerita turun-temurun yang ujung-ujungnya teman makan teman. Sadar atau tidak, lingkaran tersebut menciptakan kebohongan dan cerita palsu. Di antara benda-benda berkarohmah yang diburu, salah satunya adalah kayu telogosari, yang menurut cerita dari cerita, ketika dibakar dan asapnya tegak lurus, tidak berubah bentuk dan pudar asapnya, dalam ketinggian tertentu bisa mendatangkan banyak uang, yang katanya dari bank goib. Bahkan katanya bisa mencapai puluhan miliar. Kayu jenis tersebut dijual per sentimeter dengan nilai yang sangat fantastis, mencapai puluhan juta. Kalau dipikir, jika benar bisa mendatangkan uang, sangat konyol atau sangat goblok ketika dijual, yang nilai nominalnya sangat jauh selisihnya. Dari cerita-cerita yang dibumbu-bumbui, kayu telogosari seperti menjadi maskot dalam dunia spiritual, dunia perdukunan, dan menjadi kebanggaan bagi siapapun yang memiliki kayu tersebut, yang tentunya bisa dijadikan propaganda mengikat orang-orang dengan istilah pasien. Mohon maaf, dengan ilmu otak-atik gatuk mencoba memaknai tentang kayu telogosari. Kayu telogosari hanyalah kiasan, ada makna yang tersirat dari kayu telogosari tersebut. Kayu yang lebih spesifik ke tongkat. Telogosari dari kata telogo atau telaga, dan sari atau inti. Tongkat itu satu, yang mempunyai makna manusia harus mempunyai iman yang satu, yang tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat itu berdiri tegak. Dalam istilah Jawa ngadeg jejeg, dimaknai iman kita selalu tegak, dan setiap orang harus mempunyai iman dalam hatinya, dalam kehidupannya. Tongkat itu pegangan. Siapapun yang membawa tongkat kayu telogosari akan menjadi pegangan orang lain, karena dia suka menolong. Telogo atau telaga adalah tempat, tampungan, dan sumber air. Kita tahu air adalah sumber kehidupan. Sekotor apapun air sangat bermanfaat dalam kehidupan. Sari atau inti, kita tidak akan pernah mengetahui bentuk, warna dari sari-sari air, karena sifat air yang mengikuti wadahnya, tetapi tidak akan hilang fungsi dan kegunaannya. Kayu telogosari bisa dimaknai hubungan antara manusia dan Tuhan. Jika manusia beriman pada zat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan keimanannya dengan syariat masing-masing keyakinannya, yang harus meyakini keberadaan, kuasa, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu semua akan dimudahkan Allah. Allah Maha segalanya. Meskipun banyak umat yang mengingkarinya, meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, tetapi tidak mengurangi kasih sayang dan nikmatnya, dan akan selalu memberi pertolongan. Orang yang membawa kayu telogosari ibarat kata memiliki sifat Allah yang mendasar, yaitu welas asih atau kasih sayang. Dia suka menolong orang lain meskipun dihina, disakiti, difitnah, dan sebagainya. Dan tongkat kayu telogosari hanya dimiliki oleh orang yang dipercaya Allah untuk menyelamatkan kehidupan. Sosok Satrio Piningit saat ini yang memiliki, yang membawa tongkat kayu telogosari, yang kalau dilihat dengan mata hati, tongkat kayu telogosari berada atau tertanam di punggungnya. Hanya orang-orang yang bisa melihat dengan mata hatinya akan mengetahui sejatinya Satrio Piningit.
Karena dari tongkat tersebut selalu memancarkan cahaya atau warna putih keemasan. Karena kayu tongkat Logosari itulah dia atau sosok Satrio Piningit ditakuti makhluk gaib dari bangsa jin dan disayangi dan dihormati leluhur-leluhur dan penduduk langit. Dan dengan tongkat kayu Logosari, Satrio Piningit akan mengembalikan dan membangun kehidupan dengan dasar welas asih untuk mendapatkan iman. Karena hanya keimanan yang akan menyelamatkan dari kehancuran akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad